Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Aulia Yulias dengan NIM 200751108 ingin mempresentasikan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yaitu adanya zat tunggal. Zat tunggal yaitu materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah dirubah dan memiliki komposisi yang tetap. Yang kedua, ada zat tunggal dapat diklarifikasikan sebagai unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran, dalam pensil yang digunakan sebagai elektroda dan baterai adalah unsur karbon. Unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Contoh unsur logam kadmium, air raksa, dan timah hitam. Nama unsur. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh IUPAC yang kita kenal. Misalnya tembaga. Nama kimia menurut IUPAC yaitu suprum. Demikian juga dengan emas adalah aurum. Nama unsur diambil dari nama suatu daerah seperti germanium Jerman, polonium Polandia, francium Prancis, europium Eropa, dan lain-lain. Ilmuwan yang berjasa di dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium, Einstein, Surium, Marie dan P. Suri, Fermium, Ernilio Fermi. Dan juga nama-nama planet juga diabadikan dalam nama unsur seperti uranium, Uranus, plutonium, Pluto, dan Neptunium, Neptunus. Untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas, mempergunakan akar kata dari bilangan. Contoh unsur dengan nomor 107 yaitu uniseptium yang berasal dari bilangan 1 un dan bilangan 0 nil dan 7 sept serta tium, sehingga nama unsur tersebut adalah uniseptium. Lambang unsur. Pencetus ide lambang unsur adalah John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang pada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dalam huruf pertama, huruf besar dan atau huruf kapital. Oksigen dengan huruf O kapital, karbon dengan C kapital, dan nitrogen dengan huruf N kapital. Nama unsur diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dan hidragium. Penamaan unsur ini dilambangkan dengan menggunakan lebih dari satu huruf. Penulisannya menggunakan huruf kapital dari nama unsur sebagai huruf pertama. Selanjutnya dengan huruf kecil dari salah satu huruf yang ada pada huruf tersebut. Contohnya unsur zinc dengan ZN dan suprum dengan huruf CU. C-nya huruf kapital dan U-nya huruf kecil. Kasus lain unsur kobalt dengan huruf CO, C kapital dan O kecil. Jenis-jenis unsur dibedakan menjadi unsur logam dan bukan logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Unsur logam mudah ditempa dan menjadi plat atau kawat yang memiliki kemampuan mengantarkan arus listrik atau konduktor. Unsur bukan logam. Unsur bukan logam umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat mengantarkan arus listrik dan juga panas dalam wujud padat dan tidak dapat ditempa dan juga tidak mengikat. Senyawa. Senyawa itu zat tunggal berupa senyawa didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dalam proses tertentu. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air, yaitu diberi dengan lambang H2O. Senyawa air terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Pengelompokan senyawa. Senyawa organik dibangun oleh atom yang
bahan utamanya yaitu karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon banyak terdapat di alam dan juga pada makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal dari dan ditemukan dari makhluk hidup. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak tersusun dari atom karbon. Contoh senyawa ini seperti garam dapur, NaCl, aluminium yang dijumpai pada obat mah. Contoh lain oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Asam merupakan salah satu senyawa anorganik dan mudah kita kenal, seperti misalnya asam nitrat dan asam klorida, HCl, dan lain-lainnya. Senyawa oksida. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai penciri senyawa oksida dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa oksida logam dan bukan logam. Senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida bukan logam terbentuk dari unsur bukan logam yang dengan oksigen, misalnya antara unsur nitrogen dengan oksigen. Senyawa oksida bukan logam dapat larut dalam air membentuk larutan asam. Senyawa oksida bukan logam biasanya berbentuk gas. Senyawa asam itu senyawa yang masam dapat mengantarkan arus listrik dalam berbentuk cair, terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen H+, dan ion sisa asam. Senyawa basa dibentuk oleh unsur logam dan dengan gugus hidroksida. Senyawa basa berasa pahit atau getar-getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal dan panas. Larutan basa dapat mengantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasi berupa ion logam dan gugus ion. Senyawa garam dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam, memiliki rasa asin, dan larutan senyawa ini dapat mengatakan arus listrik karena terjadinya ionisasi. Molekul senyawa dan molekul unsur. Senyawa yang disusun oleh satu unsur disebut dengan molekul unsur. Ditujukan oleh senyawa diamotik seperti H2 dan O2. Molekul gas oksigen terdiri atas dua atom oksigen. Senyawa yang disusun oleh beberapa unsur, bagian terkecilnya disebut dengan molekul senyawa. Molekul semacam ini ditemui pada senyawa heteroatomik seperti H2O dan P2O5. Contoh molekul air, setiap satu molekul air tersusun dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Komposisi senyawa. Komposisi senyawa harus tetap dan tepat. Serangkaian percobaan antara gas hidrogen dengan gas oksigen. Rasio massa hidrogen dan oksigen 1:8. Kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Pernyataan ini dikenal dengan hukum perbandingan yang tetap diajukan oleh Proust hukum, atau disebut juga dengan hukum Proust. Rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul yaitu rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur, pembentuk satu molekul senyawa, dan jumlah atom masing-masing unsur. Rumus empiris yaitu rumus kimia yang menyatakan rasio perbandingan terkecil dari atom pembentuk sebuah senyawa. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dan materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur. Misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen yaitu campuran serba sama yang materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk zat baru. Contohnya larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Campuran homogen memiliki pelarut air yang disebut juga dengan larutan. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dengan logam, seperti emas 23 karat merupakan campuran antara logam, emas, dan perak. Kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emasnya atau peraknya. Campuran logam lainnya seperti perunggu, alloy, amalgam, dan selain sebagainya.
Campuran heterogen. Campuran heterogen itu campuran serba aneka, di mana materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap sebagai halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati adalah mencampur minyak dengan air, yang mana dengan mudah menentukan mana minyaknya dan mana airnya. Cara membedakan campuran dan senyawa. Yang pertama yaitu campuran. Campuran tak tertentu tanpa reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Yang kedua, perbandingan komponen dalam campuran menyusun tidak tertentu dan dapat sembarangan. Sedangkan dalam senyawa, perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu dan tetap. Dalam campuran, komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing. Sedangkan senyawa, komponen senyawa kehilangan sifat semulanya. Dan yang terakhir, campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisis. Sedangkan senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen secara fisis, tetapi harus melalui reaksi kimia. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.